Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa beli kain bersulam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Sudah makan? Banyak yang belum makan ini. Nanti habis pengajian ini, itu sosis-sosis, bakso-bakso, sate-sate, habiskan semua. Bayar masing-masing. Karena saudara-saudara kita itu menyiapkan barang dagangan jualannya dari pagi tadi. Kalau sampai tak laku malam ini, saya yang disalahkannya. Jadi malam ini bukan hanya sekedar pengajian, tapi juga pasar malam. Yang beku sudah mencair. Yang cair dihembus angin. Sudah lama saya mandi air. Baru malam ini mandi angin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Pripun kabare panjenenganipun? Sae, sugih, waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Nih, banyak orang Jawa ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semua kita ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ibu Camat Minas beserta jajaran, Bapak Kapolsek, hadir bersama kita para asatis, guru-guru kita semua, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Haji Darwis LC, Imam Besar Masjid Al-Fatah Minas. Hadir juga bersama kita Al-Mukarram, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Al-Nob Dinar. Hadir juga bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Palas, Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LCMA. Pimpinan Majelis Sholawat Muslimat Mandiangin Al-Mukarram, Kiai Haji Kiai Nailul Autar. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, merajut ukhuwah, menjaga persatuan, menggapai kejayaan umat. Temanya dua, tapi sama aja kira-kira. Merajut ukhuwah, menjaga persatuan, menggapai kejayaan umat. Merajut ukhuwah ini bisa kita lakukan bersama kalau kita melaksanakan 10 poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Insya Allah 10 ini kira-kira nanti bisa dibawa pulang dan diingat. Orang belum saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga ukhuwah, merajut persatuan, merajut ukhuwah, menjaga persatuan, menggapai kejayaan umat. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Segala amal yang kita lakukan itu mustilah niatnya lillahi ta'ala. Ini apakah yang ramai di Mandiangin malam ini datang karena diwajibkan Bu Camat? Bu Camat merintahkan kepada kades-kades, mintakan kepada RW-RW, merintahkan kepada RT-RT, merintahkan kepada suami-suami, merintahkan kepada istri, lalu semuanya datang dengan terpaksa? Semuanya datang karena Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa'tasamtu billah la haula wala quwwata
illa billah. Kalau datang karena Allah, maka tidak bisa dihalangi oleh manusia. Kalau yang datang karena Allah, insya Allah dia tidak akan lelah. Kalau datang karena Allah, hidupnya akan berkah. Kalau datang karena Allah, maka yang memberikan balasan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya yakin dan percaya semua yang hadir ini datang karena Allah. Kalau datang karena Allah, yang duduk di bawah, di atas tanah, dengan yang di atas pentas, dengan yang di samping sayap kiri dan kanan, dalam pandangan Allah semuanya sama, dalam pandangan manusia yang beda. Maka ketika kita sudah bisa merasakan itu, solat kita karena Allah, usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa kita nawaitu shoma ghadin a'da'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan lupa selalu menyertakan Allah. Hebat acara di Mandiangin tadi malam, Masya Allah, tabarakallah. Itu karena bapak-bapak, ibu-ibu dari majelis pengajian muslimat solawat Mandiangin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai lupa. Itu anak ibu, alhamdulillah. Itu suami ibu, innalillah. Semuanya dibalikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita balikkan semua kepada Allah, hilanglah angkuh, hilanglah sombong, hilanglah lelah, hilanglah takbur, hilanglah ujub, hilang merasa diri lebih daripada orang lain. Karena dalam pandangan Allah, kita ini semuanya sama. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka yang niat-niatnya tadi bukan karena Allah, perbaiki. Tidak ada salahnya. Maka semua tadi langkah kakinya dari rumah, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Amin. Pulang dari sini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa insya Allah. Tapi ingat, yang bersih itu dari dosa, bukan dari utang. Jangan besok ditagih sama orang, kapan kau bayar utang? Sudah bersih kata Ustaz Somad. Nah, itulah bahayanya kalau mendengar ceramah sambil makan bakso. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang kedua. Saya ingat, cuman ngetes jamaah ini masih sadar atau tidak. Berikutnya yang kedua adalah idza laqitahu fasallim alaih. Ketika berjumpa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol mengucapkan salam, Qori'ah mengucapkan salam, Ustadz Nailul Autar mengucapkan salam, Ibu Camat mengucapkan salam, saya mengucapkan salam. Salamnya nampaknya satu, sebenarnya salam itu isinya tiga. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suamimu, selamat berondolmu, selamat mobilmu, selamat motormu, selamat kebunmu, selamat rumahmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Pas saya bilang selamat, semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu ibu yang diam aja, meneng aja. Pas ditanya, ibu kok menang? Aku wis duwe selamat. Rupanya bojone mas selamat. Yang kedua adalah warahmatullah, mendapatkan rahmat Allah. Kita masuk surga bukan karena sholat kita, masuk surga bukan karena puasa kita, masuk surga bukan karena sedekah kita. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun bukan masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Itulah yang dimintakan malam ini, warahmatullah. Setelah itu minta barokah. Makan itu yang diminta barokah. Allahumma barik. Jangan dibaca sekarang. Mau menetes air liur.
Ketika ada saudara anak kemanakan yang nikah, yang dimintakan barokah, naik ke atas pentas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya yang dimintakan barakah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Besok kami kebetulan ada acara akikah siang, maka dimintakan anaknya dapat barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau ingat doanya, kalau tak ingat gerak-gerakkan aja mulut. Yang diminta itu. Ada orang yang kebetulan ulang tahun, doakan barokah. Barakallahu fi umrik wa barakatuh. Barokah kampungmu, barokah sawitmu, barokah hartamu, barokah jabatanmu, barokah anakmu menjadi penghafal Quran, barokah suamimu menjadi kepala rumah tangga, barokah istrimu menjadi istri solihah bidadari surga, barokah duniamu menjadi ladang amal soleh, barokah akhiratmu kau masuk surga. Itulah makanya salam itu dijawab. Salam ada 3. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab. Itulah dia salam imam waktu sholat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabnya. Ini kami nanti pulang lewat di makam. Lalu kami ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kami tidak ingin mendengar jawabnya. Kalau sempat mereka jawab, Waalaikumsalam. Tak jadi pengajian di Polda besok pagi. Suatu ketika Nabi ke rumah sahabat, Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum, dia diam. Assalamualaikum, dia diam. Assalamualaikum, dia diam. Habis itu dia buka pintu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kau ada dari tadi situ? Ada ya Rasulullah. Kenapa kau tidak jawab salam? Supaya aku dapat doamu 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang malam ini hadir dapat salam, dapat rahmat dan dapat barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Seandainya Bok Camat tadi mengatakan, kepada Ustadz Somad kami ucapkan selamat datang. Saya enggak mau, karena datangnya aja selamat, pulangnya. Seandainya Ustadz Nailul Autar tadi mengatakan, kepada Ustadz Abdul Somad, welcome. Well bagus, come datang. Datangnya bagus, baliknya. Selamat malam, malamnya selamat, besok pagi. Tapi begitu diucapkan salam yang paling indah, salam yang datang dari Allah, salam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mengucapkannya betul. Ini banyak sekarang orang Islam ini tak betul. Assalamualaikum. ASSWRWB. Assalamualaikum atau atau. Memang betul-betul dengan niat, dengan doa, karena salam bukan sembarang salam. Salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa udah habis pula tausiah. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga. Yang pertama niat, yang kedua salam, yang ketiga la taqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa dia? Antalqa akhaka biwajhin talqin, jumpa sama orang wajahnya cerah. Jangan jumpa sama orang mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Ustaz Somad itu ngomong aja tuh wajah cerah, wajah cerah, wajah cerah. Tadi Ustaz waktu datang tadi muka Ustaz kenapa kusut? Aku bangun tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad itu ceramah aja mengatakan kita mesti wajah cerah, wajah cerah. Tadi waktu dia sampai pertama kali datang, kenapa muka Ustaz kusut? Belum makan. Ustaz Somad itu pandai ngomong aja tuh wajah cerah, wajah cerah. Tadi waktu pertama datang, kenapa muka Ustaz kusut? Pagi tadi ceramah di SMK Negeri 1. Habis itu di Masjid An-Nur bersama Bank Indonesia.
habis itu khutbah Jumat, habis itu ceramah sesudah Jumat menjawab pertanyaan, habis itu kumpul yayasan, habis itu pengajian ibu-ibu pesantren Az-Zahra. Ini pengajian yang ke-7 satu hari. Kalian pikir ini kaleng-kaleng? Kadang orang nggak tahu penderitaan kita. Yang tahu dia kenapa nggak senyum? Kenapa nggak senyum? Aku hidup aja alhamdulillah. Nah, maksud saya yang ketiga adalah kalau jumpa sama orang wajah jangan ditekuk. Kalau jumpa sama orang wajah jangan cemberut. Tapi ada pula jenis manusia ini, kalau sama orang lain senyum dia. Apa kabar Bapak? Apa kabar? Pas sama lakinya, apa kabar? Pas sama orang lain bidadari surga. Pas sama orang di rumah malaikat maut. Dengan siapapun kita dengan wajah yang cerah. Apa kata Nabi SAW? Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Sedekah dengan duit, sedekah dengan sawit, sedekah dengan harta, sedekah dengan uang. Tapi kalau tidak ada sedekah dengan senyuman, alhamdulillah saya melihat wajah-wajah orang masyarakat Mandiangin ini wajah yang dari tadi saya mulai pancing pakai pantun, senyumnya lepas. Kalau ditengok dari senyumnya ini kelihatannya orang Mandiangin ini nggak punya utang. Nah, tengok sini. Kalau kebetulan ada utangnya, mudah-mudahan utangnya lunas. Oh, banyak juga yang punya utang. Itu sengaja saya mancing. Dia bisa ketawa, bisa senyum, itu berarti bahagia. Orang kalau tidak bahagia, Bu, Pak, itu tak bisa senyumnya lepas begitu, tertahan dia. Kalaupun senyum sedikit aja. Tapi ini bisa lepas semua, itu menunjukkan bahwa hidupnya senang dan bahagia. Yang paling penting adalah menikmati hidup. Ternyata menurut dokter, antara senyum dengan mengerutkan wajah itu lebih banyak menghabiskan energi mengerutkan wajah. Jadi cobalah latihan senyum. Sebelum kita menengok senyum kita ditengok orang, senyum kita sendiri. Kadang ada jenis wajah ini kita senyum orang pucat. Maka tengok wajah kita di cermin. Cumana wajah aku di cermin? Kalau mau menengok wajah Ustaz Somad senyum, mungkin yang ini tidak senyum karena kecapean. Tengok aja di baleho itu. Nah, senyum kan? Masya Allah. Sepanjang saya ceramah, inilah baleho yang paling ramai orangnya. Itu menunjukkan kebahagiaan masyarakat Mandiangin. Kami saking senangnya sama Pak Ustadz. Boleh mencetak baleho banyak-banyak orang begini? Boleh. Tapi tolong selesai acara, ini gambar-gambar ini dipotong, dibingkai. Jangan sampai digulung-gulung dibiarkan. Kalau digulung-gulung dibiarkan tak dijaga, saya khawatir diambil sama orang, dibuatnya penutup WC. Pas gambar saya tuh pintunya. Bagian dalam. Nah, itu yang saya khawatirkan. Kira-kira masyarakat Mandiangin sedulur sederek sedoyo podo kabeh iso apa ora iso? Apa yang iso ini? Menjaga gambar ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senyum. Jangan lupa senyum. Kalau bahasa kampung kami, keep your smile. Makanya orang-orang barat itu membuat logo, coba tengok emoji bulat, mata dua, hidung huruf U. Keep your smile. Jaga senyumanmu. Senyum. Kau kenapa tak pernah senyum? Kau kenapa tak pernah senyum? Bukan berarti orang yang enggak senyum itu jahat. Kadang kita ini suuzon. Kau kenapa tak pernah senyum? Aku ini sakit. Sakit apa? Aku tengok badan kau sehat. Aku udah enggak kentut sebulan. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah sudah
Mengucapkan salam sudah. Senyum sudah. Berikutnya yang ke Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu memang betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tamu. Muliakan tamu. Saya yakin masyarakat Mandiangin ini orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ustaz tahu dari mana? Begitu kami sampai tadi, kami tengok makanan penuh di ruang tamu itu semua. Ada gulai ikan, ada ayam kampung, ada banyak sekali. Ada sayur timun, pas mau dimakan rupanya cuci tangan. Ada banyak sekali. Terus di antara yang banyak gulai ikan, ayam kampung, ayam santan, itu mana yang Ustaz pilih? Saya pilih tadi satu menu saja. Apa dia? Ikan asin. Enak ikan asin. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Yummy. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tengok iman itu di dalam. Bisa kita melihat iman orang? Mana bisa? Iman di dalam. Lalu bagaimana cara melihat bukti iman? Tengok bagaimana dia memuliakan tamu. Ini kadang orang memuliakan tamu ini sesuai dengan derajat. Kalau yang datang camat, kopi susu. Kalau yang datang RW, teh manis. Kalau yang datang RT nampaknya macam teh manis tapi tak bergula. Kalau yang datang orang biasa air putih. Tapi di Mandiangin semuanya dimuliakan, semuanya dihormati, semuanya Masya Allah. Sampai tadi dari rumah, Ustaz Somad kita nanti naik ke pentas. Sampai di atas pentas makanan lagi sebanyak-banyaknya. Saya pun duduk, saya tengok sebelah kanan Ustadz Alnob, sebelah kiri Ustadz Darwis. Kedua-duanya tak ada yang membuka buah-buah ini. Saya menjaga harga diri saya kan. Saya tengok Ustadz Darwis, nggak ada dibukanya. Tidak, Bu Camat pun juga nggak ada makan kue. Nggak enak kita mulai kan. Saya pura-pura. Pas sudah saya mau naik-naik ceramah, barulah diambil orang itu. Rupanya nunggu saya berdiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau datang tamu kasih dulu air putih. Mungkin dia kehausan. Kalau datang tamu kasih dia minum. Ini belum apa-apa. Begitu tamu datang, langsunglah diajak bicara. Bagaimana suasana keadaan sekarang? Oh cerita, udahlah habis setengah jam, masuk 45 menit, masuk 1 jam, mohon maaf ya, saya izin dulu mau pulang. Jangan pulang dulu, minum teh dulu. Padahal udah sejam mau di situ. Pulang aku, memang ada anaknya di situ, dibilangnya, Cok, tolong kau kejar-kejar ayam itu dulu ya. Udah sejam kita nunggu, tak ada juga. Memang tidak ada lah, bukan disuruhnya motong ayam, tolong kau kejar-kejar ayam itu dulu. Ngejar ayam aja lah anaknya dari tadi. Itu tidak terjadi di Mandiangin. Mandiangin ini orangnya baik-baik semua insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah datang ke rumah orang, ta'amul mu'minin dawa, makanan yang dimakan dari makanan yang disediakan orang beriman itu likulli da'in, setiap penyakit dawa ada obatnya. Maka setiap makan orang beriman itu mudah-mudahan jadi obat insyaallah. Amin. Ustadz jangan banyak-banyak makan kambing Pak Ustadz. Kambing itu mengandung kolesterol. Ini kalimat yang paling bohong, dusta 1000%. Tidak ada kambing mengandung kolesterol. Yang ada itu kambing mengandung anak kambing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan makanan-makanan yang kita makan ketika bertamu ke rumah kawan, ke rumah sahabat, kita pun ketika mendirikan rumah, dirikanlah rumah untuk menyambut tamu bersilaturahim. Kita pun ketika memberikan makanan, niatkanlah makanan itu sebagai sedekah. Mudah-mudahan pahalanya sampai kepada almarhumah ibu dan almarhum ayah kita insyaallah.
Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya meninggal dunia. Kata Sa'ad, sahabat Nabi, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuknya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayyus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqiyal ma, memberikan air minum. Sedangkan air minum aja sampai, apalagi gulai ayam. Sedang air minum aja sampai, apalagi ikan asin pakai sambal belacan, pakai terung asam. Maka insya Allah semuanya menjadi amal jariah, semuanya menjadi amal soleh. Sebagaimana kita memuliakan tamu kita, maka anak cucu kita pun juga nanti akan dimuliakan orang-orang semua insya Allah. Amin. Dulu setiap ustadz penceramah yang datang ke kampung kami, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, apapun nama acaranya, diundang emak saya ke rumah. Siapa aja ustadz yang datang, nanti pas giliran makannya di rumah. Makanya kalau saya ceramah dari mulai Aceh sampai Sulawesi sampai ke Papua, saya mampir ke rumah jamaah, ingat saya, mungkin ini balasan Allah atas perbuatan almarhumah emak dan almarhum ayah saya dulu yang memuliakan para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Allah membalasnya tidak pada mereka, tapi dibalas kepada anak cucu. Maka Bapak Ibu yang sudah memberikan yang terbaik malam ini, mudah-mudahan anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kelima. Berikutnya yang kelima adalah tahadu tahabu. Saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Makanya bagi hadiah. Berikut ini penyerahan prasasti, penyerahan plakat, penyerahan hadiah. Itu saling berkasih sayang. Nanti pulang dari sini ibu-ibu saling memberikan hadiah. Yang satu membelikan bakso bakar, yang satu membelikan bakso goreng. Lalu kemudian dia berbagi hadiah. Itu berkasih sayang. Tapi kalau sudah dibagi jangan diungkit-ungkit lagi. Begitu berkawan akrab saling berbagi. Begitu sudah berkelahi minta bayaran. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak sedekahmu dengan bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, wal adha, menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Cakap yang lemah lembut, tutur kata yang baik, khairun, lebih baik daripada mengasih hadiah, mengasih duit, mengasih makanan tapi cakapnya kasar. Maka mudah-mudahan Allah buat kita mampu sehingga kita bisa berbagi hadiah kepada jiran, kepada tetangga insyaallah. Amin. Idza tabakhta fa aksir ma'aha. Kalau memasak banyakkan kuahnya. Kata Nabi kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, kau kalau masak, kata Nabi, banyakkan kuahnya. Saya tak orang kaya Pak Ustadz, tak sanggup beli ayam. Tempat saya Pak Ustadz kalau makan ayam tuh 2 gendangnya. Kalau tidak kami sakit, ayam tuh sakit. Kalau belum mampu mengasih ayam, kasih telur ayam. Telur ayam pun payah Pak Ustadz, telur puyuh. Telur puyuh pun tak ada, telur cicak, jangan, haram. Kasih kuah. Tapi insya Allah orang mandi angin sawitnya banyak, maka dia bisa ngasih ayam. Kalau sudah selama ini ngasih ayam, tetap lanjutkan ayam. Jangan gara-gara ceramah malam ini besok berubah jadi kuah. Dulu sebelum Ustaz Somad datang ke mandi angin, dia selalu ngasih ayam. Sejak dia datang, kuah terus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya saudara di Medan, ibu punya keluarga di Sumatera Barat. Tapi begitu kita mati meninggal dunia di mandi angin, apakah sedulur kita yang dari Medan itu yang datang atau tetangga kita yang mengurus? Tetangga, sahabat, kawan. Rubba akhin lam talidhu walidatun. Berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan dari satu ibu. Kok aku tengok akrab kali sama dia, itu saudaramu, saudaraku. Tapi muka kalian beda, ayahku lain, emak dia pun lain. Kami bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Bersaudara karena harta binasa, bersaudara karena kuasa sirna, bersaudara karena jabatan terbang. Tapi kalau bersaudara karena Allah, bersaudara di mandi angin,
bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Somad datang ke Mandiangin ini, hadiah apa saja yang Ustaz dapat? Hadiah pemandangan yang indah, bunga-bunga, Masya Allah, tabarakallah. Tolong selesai acara pot ini dibalikkan. Jangan nanti selesai acara ditanya orang, sampai Ustaz Somad ke Mandiangin, sampai. Apalah kesan kau? 3 potku hilang. Ini karpet-karpetnya. Berapa pinjaman? Tolong habis acara balikkan cepat. Jangan diulur-ulur. Soalnya aku juga yang disalahkan nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mata menengok yang indah-indah, lidah makanan, telinga mendengarkan suara lantunan ayat suci Al-Quran. Itu tadi yang ngaji itu tadi pemain naturalisasi atau asli putri daerah Mandiangin? Saya tahu. Kan diumumkan tadi. Itulah utusan Riau untuk musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional dari anak kita. Disebutkan tadi nama bapak ibu, lupa pula saya. Mudah-mudahan anak saya, anak ibu, anak bapak bisa seperti Ananda, menjadi penghafal Quran, bagus suaranya, tarannumnya, bayati, soba, sika, nahawan, jihar, karas, bagus tajwid, izhar, idgham, gunnah, qalqalah, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu maka perlu saya tanya dulu, apa betul itu anak dari kampung kita? Rupanya betul. Soalnya pernah juga saya ceramah, itu adalah anak yang hebat, berprestasi. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu Kori diundang dari luar kota. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang mengaji tadi anak-anak? Kenapa yang mengaji tadi remaja? Masyarakat Mandiangin mau menunjukkan ke Ustadz Somad, begitulah orang Mandiangin ini Pak Ustadz. Anaknya aja begitu, apalagi bapaknya. Kalau tak percaya teslah. Anaknya aja begitu, apalagi ibunya. Betul Bu? Oh betul kata mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadiah itu tidak selamanya dalam bentuk benda, barang. Hadiah suara bacaan Quran. Ustadz Somad, suara perempuan itu aurat. Itu di belakang itu ada Ustadz Darwis, ada Ustadz Alnob, ada Ustadz Tatang, ada Ustadz Hanafi. Kalian alumni Al-Azhar, kenapa kalian mendengarkan suara perempuan mengaji? Suara perempuan itu aurat. Suara perempuan itu aurat, ayatnya la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Kenapa tidak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad, ada laki-laki yang hatinya berpenyakit, begitu mendengar suara mendayu-dayu, lemah gemulai, dia pun langsung error. Makanya kalau ada, mana tahu sekarang banyak salah telepon, salah masuk ke telepon ibu, jangan lemah lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Mandiangin. Kenapa tak mandi air? Terserah kami. Nah, jangan ibu jawab lemah gemulai. Ini di mana? Dari Mandiangin. Itulah suara yang haram itu. Suara yang haram adalah suara yang mendayu-dayu, lemah gemulai, mendesah-desah, menyebabkan naik hawa nafsu. Tadi waktu ibu bersolawat tadi, tala'al badaru alaina min saniyatil wada'. Tiba-tiba ada satu bapak bilang, stop, benapsu aku mendengarnya.
Kalau ada di antara bapak ini yang bernafsu mendengar dia baca Quran tadi, tolong panitia ikat biar kami bawa. Nanti kami campakkan ke jembatan Leton. Mana ada orang bernafsu mendengar perempuan baca Quran? Mana ada orang bernafsu mendengar perempuan bersolawat? Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Masih ada orang baca Barzanji dibanding ini. Mau saya teruskan, tapi terbayang saya pulut kuning ayam panggang. Nggak usah lagi kita teruskan ya. Kadang-kadang hadiah itu melalui suara lantunan, hadiah itu melalui pandangan, hadiah melalui makanan. Semua yang diberikan, semua yang sudah berbuat baik. Man ahsana ilaikum, siapa yang diantara kamu berbuat baik, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fadu'ulahu, doakanlah. Saya hanya mampu mendoakan supaya Allah menjaga Mandiangin ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan masyarakatnya makmur, sejahtera. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah, bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang keenam. Kenapa enggak habis-habis ini? Tadi saya ceramah jam 9:30. Sekarang sudah jam 10:15. Berikutnya yang keenam adalah idza atisa, kalau dia bersin, fahamidallah, lalu dia memuji Allah, alhamdulillah, hambus penyakit. Lalu kemudian kita pun mengucapkan yarhamukallah. Lalu dia membalas balik, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apa maknanya? Peduli pada orang lain. Bersin dia, yarhamukallah, dibalas yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sekarang manusia tak ada lagi peduli. Duduk di airport yang sama, di kursi yang sama, di pesawat yang sama, senasib yang sama, pesawatnya sama-sama delay, terlambat. Tak ada peduli. La salam wala kalam. Bercakap tidak, salam tidak, sibuk dengan handphonenya masing-masing. Ada yang pingsan di sebelah, bukan ditolong, difoto pula. Ada orang pingsan, langsung diposting. Kesian, kesian, kesian. Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Alhamdulillah, masyarakat Mandiangin ini masih peduli kepada jiran, kepada kawan, kepada tetangga. Maka mudah-mudahan sebagaimana peduli. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Kalaupun beriman, imannya belum sempurna. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau pipi kita ditempeleng, sakit atau tak sakit? Sakit. Begitu juga kalau kita tempeleng orang lain. Kalau dicubit tangan kita, sakit apa tak sakit? Sakit. Begitu juga kalau kita cubit tangan orang lain. Kalau diambil harta kita, sakit atau tak sakit? Sakit. Begitu juga kalau kita ambil laki orang lain, wahai pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya selamat-selamat insyaallah. Tengok Pak, betapa takutnya mereka kehilangan kalian. Di rumah aja yang dia bilang itu, kau bang kalau mau diambil orang, ambil lah. Aku pun udah muak nengok. Tapi dalam tahajud mereka tengah malam, jangan ya Allah. Betul Bu? Tengok. Begitulah jujurnya mereka. Insya Allah, Allah akan menjaga suami ibu. Suami saya nih Pak Ustadz, jarang di rumah, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi setelah mendengar ceramah Ustadz sekarang di rumah aja. Kenapa gitu Bu? Stroke. Ya Allah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah tak banyak lagi tingkahnya Pak Ustadz, tak menyusahkan lagi. Kenapa? Baru aja mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang keenam, bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lah. Makanya saya ceramah di mana-mana itu tidak lebih 60 menit. Kenapa? Karena saya tak tahan mendengar ceramah lama-lama. Asal udah saya dengar penceramah itu tak tentu arah, saya garuklah kepala. Kapanlah habisnya?
Itu makanya saya kalau ceramah itu saya bilang, malam ini yang mau saya sampaikan ada 5, malam ini yang mau saya sampaikan ada 7, tapi jarang-jarang saya sampai ceramah menyampaikan 10, baru di Mandiang inilah. Kenapa? Karena tadi dikasih tahu sama Pak Ustadz Nailul Autor, kami ini berada di tengah hutan akasia. Terbayang saya, berarti jauh. Masa Ustadz nggak sadar dari tadi dari Pekanbaru? Saya tidur saya. Bangun-bangun udah sampai. Makanya banyak yang nanya, Ustadz gimana jalannya? Saya bilang mantap, saya bilang. Orang saya tidur. Patutlah saya diundang malam biar tak nampak saya jalan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan perasaan orang lain. Kalau bertamu jangan lama-lama. Kenapa? Karena mungkin dia ada tamu yang lain, ada urusan. Merasakan perasaan orang lain. Kalau orang tak bermotor jangan cerita motor. Kalau orang tak belaki jangan cerita. Kalau orang tak berbini jangan cerita. Kalau orang tak beranak jangan cerita. Jaga perasaan dia. Ini sekarang banyak orang menceritakan kelebihan dia, menceritakan kehebatan dia. Kita kalau datang bersilaturahim ke rumah orang itu bukan mau mendengar kau hebat. Kami ini mau bertukar cerita, mau enak ketawa-ketawa. Maka alhamdulillah, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Barulah enak kita berkawan dan bersaudara. Insya Allah kita termasuk orang yang bisa melakukan itu, insya Allah. Amin. Berikutnya yang ketujuh. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Kita ini semua dari keturunan Adam. Ini Mandiang ini ada orang Melayu. Banyak Melayu. Orang Melayu diciptakan dari tanah. Ada orang Batak. Biado alak ita sasudena. Horas. Tapi aku tengok yang jawab itu aja orangnya. Orang Batak diciptakan dari tanah. Ada orang Minang sini. Ba'aka badun sana ambo kasadonyo. Ranca. Oh, banyak juga Minang. Orang Minang, orang Jawa, orang Batak, menjuah-juah kita kerina. Semuanya diciptakan dari tanah. Orang Eropa, Amerika, mata biru, kulit putih, rambut merah macam rambut jagung. Diciptakan dari tanah. Ada orang Mandiang ini yang diciptakan dari besi, ada. Berarti dia keturunan Robocop. Mana ada, semua dari tanah. Kita bisa berkawan, bertetangga, bersahabat kalau kita merasa bahwa kita berasal dari asal yang sama. Kalau kita sudah merasa diri lebih, aku lebih kaya, sawitku lebih banyak, aku lebih senior, aku lebih bangsawan. Aku ini bangsawan Pak Ustadz. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Jumpa sama orang tak ada mau tegur sapa, tangan masuk ke kantong, mata menengok ke langit. Udahlah pesek, gerimis banjir. Apa yang kau sombongkan? Lahir ke atas dunia tak membawa apa-apa, mati pun tak membawa apa-apa. Ada orang Mandiang ini waktu lahir dulu bawa STNK? Enggak ada. Lahir tak membawa apa-apa, mati pun tak membawa apa-apa, tapi di akhirat nanti bermasalah gara-gara apa-apa. Peci tinggal, cincin tinggal, baju tinggal, jam tangan tinggal. Diciptakan dari tanah, mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing pita. Apa yang disombongkan? Makanya kalau ada orang Mandiang ini yang angkuh, yang sombong, kasih tahu sama dia, kau diciptakan dari tanah, akan masuk ke dalam lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Kata dia, kau pun sama juga. Kalau memang manusia ini dari tanah, sifatnya sama lah Pak Ustadz, rendah. Kenapa manusia ini ada yang sombong, ada yang angkuh? Itu Pak Ustadz, kawan saya itu mau menimpakan semua masalahnya ke saya. Berarti dia diciptakan dari tanah timbun. Ada kawan saya itu Pak Ustadz, payah kali bayar utang. Berarti dia diciptakan dari tanah liat. Ada kawan saya itu Pak Ustadz, bawaannya mau berkelahi aja, cakapnya kasar aja. Berarti dia diciptakan dari tanah sengketa.
Tapi jangan gara-gara ngaji ini pulang ke rumah cerita sama suami, bang, coba kita inventarisir tetangga kita ini, mereka terbuat dari tanah apa aja. Kalau ngaji itu bukan dipakai untuk mengukur orang, tapi untuk mengukur kita. Soalnya jamaahnya nanti kalau ngukur-ngukur orang, khawatir saya ditanya istrinya, kalau Ustadz Somad itu cocoknya dari tanah apa ya? Kata lakinya tanah gambut. Dia kan hitam manis. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekudis. Apa yang dimulia? Apalah yang dimakan orang ini, ketawa aja dari tadi. Entah jagung setengah masaknya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad mengatakan kita ini diciptakan dari yang sama, tapi panitia malam ini membuat kita terkotak-kotak. Ada yang VIP, very important person. VIP. Tapi ada lagi yang lebih hebat, VVIP, very very important person. Ada yang kelas ekonomi. Duduk di lantai, kue tak ada, buah apa lagi. Ustaz Somad di atas pentas, karpetnya 3 lapis, hijau merah merah hati. Ini hanya buatan manusia. Boleh jadi yang di ujung sana, yang di atas tanah, yang tak ada apa-apa, yang tidak beratap, yang tak bertenda, yang tak berpentas, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Somad. Diaminkan orang ini pula. Memang nggak bisa orang Mandiang ini diajak bersandiwara ya. Apalah salahnya kan pura-pura diam waktu ku bilang gitu tadi. Walaupun betul yang kucakapkan itu, jaga juga lah perasaan saya. Baru aja kita bahas menjaga perasaan. Udah nggak enak perasaan saya, pulang aja lah kita kalau gitu Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kita berasal dari asal yang sama dan kita pun akan menghadap Allah yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya yang ke-8, menyadari bahwa kita tinggal di dunia ini sementara. Mana dulu orang yang kaya-kaya, mati. Mana dulu yang pejabat-pejabat, mati. Orang kaya, mati. Pejabat, mati. Gubernur, mati. Bupati, mati. Camat jangan ada orangnya. Enggak enak, kita jaga juga perasaan. Polisi, ada kapolsek. Enggak takut kena tilang. Ustadz, astagfirullah. Kita semua akan mati menghadap Allah. Pada akhirnya hidup ini hanya sepotong cerita, maka tinggalkanlah cerita yang indah-indah. Kira-kira kalau Bapak Ibu dapat berita saya mati, kira-kira cerita tentang saya di Mandiangin ini indah atau tidak indah? So sweet my brother. Kenal kau sama Ustaz Somad? Itulah yang datang ke Mandiangin. Tahu kau sama Ustaz Somad? Itulah yang datang ke Mandiangin kemarin. Terus pas pulang mati. Padahal kalau saya mati, mau Bapak Ibu mengirimkan doa untuk saya? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Grup-grup Yasin mau mengirimkan Yasin? Awas kalau tidak. Alhamdulillahirabbil. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal diwal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa silap-silap salah kita insyaallah. Amin. Berikutnya yang ke-9.
Idza maridho, kalau dia sakit, fa'udhu, jenguk dia. Karena ketika kita sakit, disitulah kawan. Waktu sehat banyak kawan ketawa, tapi waktu sakit kita punya teman sejati. Kawan ketawa kita lupa, tapi kawan yang datang waktu kita sedang kesusahan. Dan bagi bapak ibu yang menjenguk orang sakit, jangan terlalu jujur. Aku tengok kalau begini sakitnya tak sampai hari Jumat selesai ini. Gak boleh. Kalau menjenguk orang sakit jangan terlalu banyak nanya. Apa sakitnya? Apa kata dokter? Apa kata dia? Apa kata kau? Apa kata dia? Apa kata kau? Berapa biayanya? Macam mau nolong aja. Kalau menjenguk orang sakit itu bawakan doa. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammahu min kulli ainil lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahil azim rabbil arsyil azim ayashfiyak. Bismillahil azim azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka. Kalaupun mau mendoakan yang baik-baik, kira-kira menyinggung perasaan keluarganya, jangan kuat-kuat. Ya Allah, kalau memang hidup baik baginya, panjangkan umurnya. Tapi kalau kira-kira dia menyusahkan, matikan dia. Jangan. Ada anaknya di situ, ada lakinya, jaga juga perasaan dia. Mudah-mudahan yang sakit-sakit ini disehatkan Allah. Amin. Tapi kata dokter, saya ini Pak Ustadz, nggak sampai Pak Ustadz 2 bulan lagi. Percaya kau ke dokter, berarti kau sudah menambah rukun iman kau jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Rukun iman kita 6, jangan sampai ditambah jadi 7. Aku udah diponis dokter Pak Ustadz, umurku cuma 3 bulan, habis itu aku mati. Apa? Berani dia menponis kau 3 bulan? Iya, dia lebih dulu mati daripada kau. Insya Allah yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya sehat-sehat insya Allah. Tapi penyakit saya ini agak lain sedikit Pak Ustadz. Kenapa Pak? Sakitnya pas tanggal-tanggal tua aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pasangan hidup mati, pasangan sehat sakit, pasangan muda tua. Berarti kalau kita siap muda berarti kita siap tua. Kalau kita siap sehat berarti kita siap sakit. Kalau kita siap hidup berarti kita siap, udah siap. Katanya siap, tiba-tiba belum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Aku nih Pak Ustadz susah kali, kalau begini aku mati aja lah Pak Ustadz. Kalau gitu matilah kau. Aku takut. Lewat jenazah orang mati, ikut. Mudah-mudahan kita diberikan semangat terus insya Allah. Yang terakhir yang ke idza mata, kalau dia mati meninggal dunia, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Bisa datang ikut sholat jenazah. Usalli ala hadzal maiti arba'ata kibiratin fardal kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau tak juga sanggup, paling tidak mengucapkan bela sungkawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maka tadi banyak foto rame-rame supaya kalau ada yang meninggal mudah melingkari merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kalau ada acara orang nikah, datang, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Datang acara akikah, datang, barakallahu laka fil mauhub. Acara orang meninggal, datang, bawa beras, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sekarang ada akikah, posting Facebook. Ada lahir, posting Facebook. Ada mati, posting Facebook. Nanti dikhawatirnya kita terbujur jenazah, posting Facebook. Tak ada satupun. Apakah di mandi angin ini masih ada wirid Yasin? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum
ujung, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Yakin saya masih ada wirid Yasin. Biasa baca Yasin ini hafal kalau rame-rame. Kalau pas sendiri selagi masih ada wirid Yasin, ada pengajian, cuman bedanya di Mandiangin ada namanya Majelis Sholawat Muslimat Mandiangin. Bagi yang sudah bergabung, alhamdulillah. Bagi yang belum bergabung, insya Allah. Yang sudah kukasih tahu nggak juga mau bergabung, bergabung, ada ngajinya. Di tempat saya, Ma'had Az-Zahra, salah satu dari anak bapak ibu di sini sekarang sedang mengajar di Ma'had Az-Zahra, pengabdian. Dia tamat pondok, ngabdi di sana, habis itu nanti habis pengabdian baru dia kuliah. Di sana kami buat pengajian setiap Jumat sore. Yang mengajar Ustadz Al-Nob, Ustadz Anafi, Ustadz Somad, tambah Ustadz Zul Ikromi setiap petang Jumat. Wirid Yasin, habis Yasin tahtim tahlil, habis itu pengajian akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Lalu kemudian mengaji masalah fikih toharoh, bagaimana cebok, bagaimana bersuci, bagaimana kencing, bagaimana bagaimana kentut. Mengkaji tentang masalah sholat, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Lalu kemudian setelah itu mengkaji tentang masalah akhlak, membersihkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Mengkaji ini semua penting, tapi juga tahsin penting. Bagaimana makharijul huruf, bagaimana bunyi huruf ha, bagaimana ha, bagaimana shin, bagaimana tha, bagaimana sa. Maka paling tidak ada 4 dalam sebulan. Akidah, fikih, akhlak, tahsin. Di tempat saya tidak pakai seragam. Ibu-ibu sudah pakai seragam, mantap. Kenapa di tempat saya tak pakai seragam? Ada beberapa yang tak mau datang karena tak sanggup beli seragam. Tempat saya tidak pakai iuran. Kenapa? Karena ada masyarakat yang susah mau ngaji, segan datang karena belum punya iuran. Bagi yang sudah punya seragam, mantap. Jangan gara-gara ini pula besok buka seragam. Yang sudah seragam, mantap. Yang belum ada seragam, mudah-mudahan diberikan Allah kelapangan rezeki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah jaga persatuan kita, Allah jaga ukhuwah kita, sehingga Allah pelihara kita semua dan anak-anak kita. Allah jadikan masyarakat Mandiangin ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang jam 10:30. Walaupun saya tidak menengok jam, terasa itu semut itu sudah mulai naik dia ke atas. Kesemutan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Allah beri kita rezeki berkah supaya kita bisa berhaji berumrah ke Baitullah, supaya kita semuanya istiqamah dan mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah di Mandiangin ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Mandiangin ini negeri yang aman dan damai. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwaban ni'mati wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu rezeki dan pintu barakah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma wafiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami jadikan mereka orang-orang yang adil dan amanah, yang takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar.
Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perselingkuhan, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar, minal aminin, aman dari neraka jahanam ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama kiai kami, guru kami, ustadz kami, muallim kami. Masukkan kami ke dalam surga ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang saleh, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga jannatul firdaus. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini, ampunkan semua dosa-dosanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selama 1 jam ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan kami? Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.